Sebenarnya aku kecil bangetnya nggak di sini, tapi keluarga besarku dari kakek memang sudah di Cepete. Jadi saat dulu Cepete belum banyak rumah, masih banyak tanah kosong. Tapi sedikit banyak selama karena itu rumah keluarga besar, aku sering mondar-mandir di area Cepete lah. Kita nggak kayak komplek yang ada teman anak kompleknya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku kenal remaja masjid di dekat sini, kenal sama anak gaulnya di daerah sini. Karena kita bertetangga, kita saling ngobrol, kita tetap saling kenal dan akhirnya kehidupannya pun meskipun kita bukan kayak main bareng ngapain, tapi pada saat kita ketemu di jalan, pada saat mereka lewat sepeda, lewat motoran, kita bisa saling sapa-sapaan. Tetangga memang punya tempat yang spesial gitu dalam kehidupan kita dalam dunia sosial gitu ya. Pada saat aku memilih membangun usaha di depan rumahku di daerah Cepetenya dan ternyata menumbuhkan area F&B di daerah Cepete, sedikit banyak ternyata kehangatan bertetangga yang dilakukan sebagai manusia pada umumnya kita apply kembali ke dunia bisnis dan ternyata membuat keguyuban F&B bahkan pelaku usaha di Cepete juga berbeda aku rasa. Ternyata punya rumah di Cepete sama usaha di Cepete sama. Karena ujung-ujungnya yang dibutuhkan tetangga itu teman ngobrol, teman bercerita. Yang syukur-syukur pada saat kita cerita kalau kita punya masalah kita bisa terbantu. Saling bantu kayak apa? Paling tidak aku dan Tuku tidak merasa sendiri sih. Kita juga tahu untuk ini jadi sebuah komunitas ekosistem yang baik kita butuh orang lain di sini kan. Jadi aku juga butuh warga Cepetenya, aku butuh pelaku usaha yang lainnya untuk melengkapi gitu kan sebenarnya. Di masa pandemi kemarin kita saling tolong-menolong, di masa sampai detik sekarang bahkan sampai kita pernah jadi bergantian untuk presentasi. Mungkin yang satu punya hasil data survei dari mana, terus kita share bareng, terus kita berdiskusi bareng, jadi kira-kira pelaku F&B harusnya ngapain. Atau kemarin terjadi di Tuku, kita sharing tentang ternyata Tuku berjualan botol 1 liter itu berjalan, dan akhirnya kita share, alhamdulillah beberapa toko di Cepete yang lain, brand lain juga jalan, terus ada masanya kita kehilangan botol tersebut. Jadi saking besarnya demand di Jakarta gitu, supply botolnya kurang, tapi mungkin kemarin Tuku nyetoknya agak lebih banyak, jadi kita bisa share beberapa botol gitu. Aku sendiri kan dari bikin toko kopi Tuku itu, pengalamanku jalan-jalan ke beberapa kota di Indonesia, terus ke luar negeri, dan yang aku highlight tuh justru sebuah hubungan kehangatan pada saat aku ngopi di tempat tersebut. Kenapa aku nggak punya feels hangat kayak gitu pada saat aku ngopi di Jakarta khususnya. Terus pas bikin Tuku di awal, kayaknya jualan buat dapat 1 juta aja tuh susah banget gitu dulu. Dan ini kan jadi bertanya-tanya ini bener apa enggak. Dan kalau aku di situ tidak dapat feedback tetangga Tuku baik positif atau negatif, terutama yang positif ya. Bahwa kayak, wah ini seru ya mas, baru nih kayak gini, Mas Tio sabar aja pasti ini bisa lewat, atau yang penting Mas Tio fokusin bikin produknya yang kayak gini, kita senang kok kalau ada, kita pasti datang tiap hari dan sebagainya. Trigger-trigger kayak gitu yang mungkin kalau dilihat time frame-nya itu membuat aku menjadi tercapai salesku di hari itu, di bulan itu. Kita sebagai manusia dan terutama sebagai brand yang kita juga butuh orang lain, hal tersederhana yang bisa kita lakukan adalah mendengar dulu sih. Sebenarnya aku rasakan kenapa aku pengen sekali join dengan DC adalah ini tentang kita membangun ekosistem tadi. Aku sudah
berada di ekosistem Cepete tadi kita sudah bahas, dan kali ini aku butuh ekosistem lain yang lebih luas lagi yang memberikan kita sudut pandang baru gitu kan. Tugas yang aku emban adalah menjadi mentor, menjadi teman ngobrol, menjadi teman berimajinasi para peserta-peserta DSC, dan semoga aku akan lebih banyak lagi punya berbagai ide baru, kenalan baru, yang akhirnya semangat baik yang dimiliki para peserta akhirnya bisa tertular kembali ke aku, dan juga sebaliknya. Semoga pengalaman aku yang sudah aku lakukan dengan Toko Kopi Tuku bisa tersampaikan juga ke para peserta, sehingga kami berdua atau saya sebagai mentor dan para peserta DSC punya imajinasi baru yang terlahir karena ekosistem DSC ini. Bisnis yang sustain biasanya produknya tepat dan impact yang dihasilkannya positif, baik ke market, baik ke industri, baik ke lingkungan. Karena kalau hal yang dihasilkan sudah baik, kenapa harus nggak bertahan gitu kan sebenarnya. Saya masih usia 19 tahun, Mas. Kemudian kebetulan memutuskan pada saat itu menikah muda. Cuman memang pada saat itu kita harus menyadari kenyataan hidup bahwa kita udah berani menikah, punya anak. Nah, ini kan sesuatu yang memang langkah kita harus punya tanggung jawab gitu ya. Jadi pada awalnya kita berjualan burger. Ya udah dengan modal 4 juta, 2 juta dipakai buat beli gerobak, 500.000 untuk beli peralatan, 500.000 untuk beli bahan baku, 500.000 untuk sewa tempat, 500.000 untuk persiapan bayar gaji karyawan. Mikirnya simple aja, udah. Nah, ketika kita jualan burger itu, kita sadar, wah ini something di market. Tapi ketika burger kita laris, kemudian banyak banget orang-orang yang mulai meniru cara jualan kita. Akhirnya kan ini tidak ada pembeda dengan yang lain. Nah, dari situ kita sempat ke Qatar, terinspirasi, kok di Qatar itu di setiap pojokan ada orang jualan kebab. Nah, ada center point of attraction, ada daging gede, baunya sangat mengintimidasi, baunya wangi gitu ya. Nah, ini kenapa tidak coba untuk kita duplikasi di Indonesia? Kita jadikan menu tambahan, tetap ada burger dan hotdognya, tapi ternyata kok orang makin suka, penasaran tentunya dengan beberapa modifikasi ya, rasa, warna di gerobaknya, karena kan jualan tuh juga it's all about bagaimana kita menimbulkan persepsi ya di market. Nah, ternyata market merespon dengan sangat bagus, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kita dulu dari 2003 kita memulai dari PT Baba Raffi Indonesia awalnya. Kemudian kita alhamdulillah berkembang dengan sangat pesat dari gerobakan pinggir jalan kaki 5. Kita kemudian buka 1 gerobak, 2 gerobak, sampai 5 gerobak gitu ya. Dan kemudian kita berkembang dengan sistem franchise. Alhamdulillah kok ternyata market merespon dengan sangat bagus. Kemudian berkembang, kemudian kita mulai mengembangkan sayap hingga ke Malaysia, Filipina, Brunei, dan negara lainnya hingga terakhir kita buka di India. Nah, perjalanannya sendiri tahun 2017 kita sempat pecah kongsi gitu ya. Jadi mau nggak mau mengharuskan PT Baba Raffi Indonesia harus ditutup dan saya harus membuka PT Sari Kreasi Boga dan partner saya membuka PT yang lain. Nah, kemudian dari sana kita ketemu partner tahun 2019. Karena saya sadar ketika bisnis sendirian itu berat. Tapi at the end of the day, akhirnya kita ketemu dengan partner yang memang cukup kuat untuk di bidang food supply chain. Nah, ketika kita merger, kita punya jaringannya, kita punya the whole person yang bisa jualan di seluruh Indonesia, kemudian ketemu dengan partner supply chain, di-combine, ternyata jadi boom. Plus 2020 ternyata corona, tapi kebutuhan sembako kan terus naik ya supply chain-nya. Jadi ternyata di sana kita justru bagus banget growth-nya, bisa sampai 3 kali lipat.
sisi struggle ya di Baba Raffi membangun bisnis. Aduh, kalau mau diceritain banyak banget. Salah satunya karena jualan gerobakan dan kita nggak ngerti kalau gerobakan itu ternyata harus sewa tempat ya. Waktu itu kita ya udah buka aja di pinggir jalan. Tapi ternyata pada saat itu pemerintah lagi kenceng-kencengnya gitu untuk nangkepin orang-orang yang jualan di pinggir jalan gitu, Satpol PP lagi galak banget waktu itu. Jadi ya pernah tuh Satpol PP ngambil gerobak gitu ya, diangkat sambil nangis-nangis, ya Allah gini amat ya rasanya jualan gerobak diambil. Ketika saya at the lowest point, sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya Mas strateginya. Karena to be honest pada saat itu udah terlalu rumit, udah terlalu hancur. Kecuali kalau cuman masalahnya satu kayak tadi kena Satpol PP ya udah kita tebus, kita ambil lagi. Tapi kalau ini kan kayak semuanya udah hancur ya. Dan di situ saya sadar banget bahwa kesabaran saya sedang diuji oleh Allah gitu ya. Jadi kayak ya udah terima aja ketika kita lagi ada cobaan, diterima, dilakukan dengan baik. Dan itu menjalankan perusahaan masalahnya juga bukan dalam mental yang saya baik-baik aja. Capek banget karena habis perceraian, ada baru kehilangan ibu dan sama sekali nggak sempat berkabung, ya kan harus benar-benar besoknya langsung menghadapi masalah. Tadinya tuh kan saya bukan tipe orang yang sok posting-posting di sosial media, di website, di mana. Pada saat itu mulai menjadi pembicara seminar dan mulai memposting segala kegiatan saya. Akhirnya dari situ orang mulai, oh iya ternyata Bu Nilam bisa juga ya gitu kan. Mau nggak mau kita harus belajar untuk sabar dan menerima. Kita emang nggak tahu di depan tuh ada apa ya. Dan sabar itu adalah sesuatu yang pasti menjadi cobaan kita. Tapi percaya aja, kalau kita terus ketemu orang, kita terus menghadapi masalah, Allah berjanji kok habis malam tuh pasti ada siang. Nah setelah setahun berjalan, saya sadar saya sudah agak tenang, udah agak siap. Nah pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk yaudah saatnya saya masuk kantor lagi. Saya tuh udah yang sebenarnya gemeter juga gitu. Aduh, ini during corona, semua orang lagi jatuh dan saya sama sekali benar-benar dikasih libur kemarin tuh. Sama sekali mereka nggak ngabarin saya apapun. Saya cuma gini, aduh, jangan-jangan nih mereka keadaannya makin berantakan ya atau gimana gitu. Tapi ternyata begitu saya masuk kantor, justru kantor lagi bagus, lagi naik gitu dengan adanya kombinasi antara franchise dengan supply chain gitu ya. Ketika benar-benar banyak permintaan, tapi kan terkendalanya salah satunya adalah modal. Nah, perbankan tidak bisa mendanai karena memang lagi lampu merah semuanya pada saat itu. Akhirnya kita memutuskan, ya udah kenapa nggak IPO aja. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi benar-benar kita kayak belajar di textbook lagi IPO tuh apa. Bahkan kita sampai sering banget ikut-ikut seminar tentang IPO gitu ya. Terus juga kebetulan kita ada kenalan yang memang sudah pernah melakukan IPO 2 kali. Jadi kita belajar banget mentoring dengan beliau gitu ya. Nah dari situ ternyata kita harus memasukkan beberapa elemen baru. Salah satunya di IPO tuh kan yang menjadi patokan adalah omset, profit, dan juga aset ya. Nah aset ini cukup besar kan, karena kita masuk ke papan pengembangan atau papan tengah, otomatis kita perlu aset itu di atas 50 miliar. Mau nggak mau kita harus issue beberapa saham yang harus dijual juga, karena untuk masukkan aset tadi. Jadi dari gerobakan to IPO, dari lantai trotoar ke lantai bursa. Kita jadi mudah untuk melihat sebuah permasalahan dan bagaimana mau menjalankan ke depannya. Mentor dalam hidup saya tuh banyak banget ya Mas, tergantung dengan situasi dan kebutuhannya apa. Salah satunya bapak saya tuh memang bisnis tuh, saya kan mulai 19 tahun.
ketika di awal kita nggak mampu hire orang yang sudah punya jam terbang. Nah, bapak saya pada saat itu mengambil pensiun dipercepat karena kebetulan beliau udah punya cucu, akhirnya ngurus cucu aja. Cuma karena saya bangun bisnis, beliau nggak tega kan ngelihat saya jalan kayak anak hilang sendirian gitu kan. Ya udah, bapak yang bagian kayak jadi bagongnya di kantor gitu, bapak saya yang jadi kayak manajernya. Nah, itu sangat membantu banget sampai akhir 2012 tuh bapak saya kemudian pensiun. Jadi through 2003 sampai 2012 bapak saya cukup aktif mengatur kantor sebagai posisinya GM pada saat itu. Mentor saya juga suami saya, to be honest, somehow dia yang merubah cara berpikir saya ketika saya ngerasa zero, insecure, bisa membuka the truly potential of me gitu ya. Karena saya pikir dulu kan, oh saya bisanya cuma ini doang, ternyata enggak, bisa kemana-mana kok gitu, cuma tinggal kita mau apa enggak gitu. Menurut saya dalam paham piawai dan persona itu adalah masalah jam terbang, Mas. Gak ada semua orang yang kayak langsung lihai, langsung piawai, langsung punya persona yang kuat gitu, gak ada. At the end of the day, kita semua pasti mengalami challenge, jatuh bangun, tapi tadi ketika bangkit, kita bisa belajar dari kesalahan kita lagi dan kita menjadi lebih kuat. Oh, yang cara ini gak jalan, berarti cara satunya saya harus lakukan. Tapi at the end of the day, kita hanya berusaha untuk riding the wave ataupun kita creating trend, and it's okay. Sometimes you lose, sometimes you learn, gitu kan. Dan juga sama tentang persona, based on pengalaman saya tadi, Mas, selain prinsip hidup yang harus dipegang, seperti contohnya nih ketika kita lagi dalam kesulitan, ya hadepin gitu ya. Hadepin. Terus diselesaikan baik-baik, kita bicara baik-baik, nego sampai selesai gitu ya. Kalau ada satu quotes ya, kalau kita sukses, itu kita disebut CEO. Kalau kita gagal, disebut penipu. Dari startupnya Korea, tuh film Korea, itu menurut saya bener banget. Nah, daripada saya disebut penipu, saya akan melakukan apapun supaya saya paham piawai, dan saya punya persona yang kuat untuk bisa nge-lead the whole things, the whole ecosystem. Tapi ya segala sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar ya. Dan ketika saya sudah memilih itu menjadi jalan hidup, ya saya akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk paham, piawai, dan persona tadi. Semua harus dipegang menjadi prinsip hidup. Saya Jupaka, saat ini saya nyebut diri saya employeepreneur karena selain saya masih pegawai, saya juga berbisnis dan juga menjadi bisnis konsultan untuk beberapa bisnis. Saat ini yang ada memang sekitar 14-an bisnis yang dipegang, salah satunya kantor ini, Nama Beauty. Nama Beauty sebenarnya produk yang foundernya adalah Luna Maya. Jadi dia berdiri dari tahun 2019. Saya bergabung di 2022. Jadi memang bareng-bareng di sini. Saya sebagai COO, kita ngerjain produk dari berbagai macam, mulai dari personal care, skincare, sampai dekoratif atau make up. Jadi gue memang startingnya dari Aceh dan sebenarnya kalau ngomong dulu tuh gue punya privilege karena bokap kerjanya di BUMN dan ya lumayan sih uangnya saat itu. Terus karena daerah operasi militer dilepas, akhirnya gue sekeluarga pindah ke Bandung. Nah di Bandung ini kan kebetulan bokap ngambil pensiun dini tuh, jadi ada uang yang lumayan saat itu. Coba-coba bisnis. Nah ternyata dari privilege tadi akhirnya gue jadi nggak punya apa-apa, bahkan bisa dibilang mulai dari minus gitu. Jadi akhirnya mulai ngontrak dari rumah satu ke rumah yang lain gitu kan, nyicil motor dikejar-kejar gitu. Jadi sebenarnya miskinnya gue tuh bener-bener miskin sih kondisinya. Jadi memang apakah itu jadi sesuatu yang gue banggain sekarang? Iya. Kalau dulu sih enggak sih. Itu malah sesuatu yang buat gue dulu tuh malu sih.
Jadi gue baru dapat kata-kata miskin berkarakter tuh di kuliah. Jadi miskin itu kan sebenarnya yang gue pengen garis bawahi lagi adalah miskin hartanya ya, bukan miskin mental, bukan miskin moral gitu. Jadi miskin itu, jadi nyokap gue tuh selalu bilang dia tuh walaupun dengan kondisi kita ada hutang di mana-mana, kalau untuk diri dia tuh dia tetap kasih yang terbaik. Gue tetap pakai sabun yang waktu itu premium gitu ya. Beras juga walaupun apa kita masih pakai yang varietasnya pandan wangi gitu. Jadi akhirnya gue bilang, ini nyokap kenapa ya udah tahu nggak ada duit lu masih kasih yang gini, kata dia. Dia bilang cuman gini sih, maksudnya untuk diri lu aja, kalau lu nggak bisa kasih yang terbaik, gimana lu mau kasih yang terbaik buat orang lain. Nah itu yang akhirnya nampar diri gue dan bilang bahwa ya udah, hidup tuh harus miskin berkarakter. Jadi lu walaupun nggak punya duit, at least buat diri lu sendiri kasih yang terbaik dulu. Miskin berkarakter tuh satu sih, ngajarin gue untuk tidak pernah membandingkan gue sama orang lain. Karena gue percaya semua orang itu startnya beda-beda. Sebenarnya iya ini oke, ini mungkin baru di sini nih gue share ya. Iya ini kenapa sih jadi yes man gitu ya. Jadi si iya ini tuh terjadi ketika gue tuh di posisi pegawai paling bawah jadi motoris. Karena gue tahu gue pegawai baru, motoris, nggak ngerti apa-apa, jadi apa-apa iya aja dulu gitu loh. Jup, gue nggak mau tahu, pokoknya produk ini harus kejual di area lu, walaupun area lu nggak bisa jualan mentol. Waktu jual rokok gitu, yang mentol, dan gue dapetnya area dingin di Lembang, sampai besok juga kagak laku tuh mentol gitu. Cuman karena gue kemarin mentalnya keterpaksaan, iya bisa gitu ya, cari tahu, ternyata dikasih tahu nih. Jup, lu kalau jualan di warung-warung itu jangan yang di depan-depan, emang dingin. Lu jual di villa. Kenapa? Kalau di villa itu yang itu biasa ada cewek. Nah cewek ngerokoknya biasa mentol. Informasi itu cuman gua dapet ketika itu lagi informal, lagi ngerokok bareng waktu itu, dikasih tahu. Jadi gua bilang, nah wujud iya tadi karena keterpaksaan itu jadi kebiasaan. Akhirnya iya. Sekarang pun kalau Luna lagi minta, Jup harus gini ya. Iya bu, siap, udah deh. Nanti di belakang ya biasa, rusuh lagi, ngerjain lagi gimana. Tapi si iya tuh kayak keterpaksaan yang kemudian jadi kewajiban, jadi amanah yang lu harus jalanin sih. Sebenarnya manifest gue dendam di sini adalah gue nggak pernah mau jadi orang miskin lagi. Jadi dendam gue itu terminologinya adalah sesuatu yang gue pengen payback dengan positif. Untuk bisa beri manfaat ke orang, syaratnya cuma satu, lo harus kaya sih. Maaf banget gitu ya, ini tanpa, ya gue sering dihujat juga gitu ya, bahwa lo kenapa harus ngejar duit gitu ya. Enggak sih, dendamnya gue ini gue harus kaya sih, karena dengan kaya lo bisa pekerjakan orang, bisa gaji orang. Semua yang kerja di bawah gue 1472 orang ini semuanya di atas UMR, minimal UMR gitu. Tapi target berikutnya, game berikutnya gue pengen punya 5.000 sampai 10.000 karyawan. Game berikutnya sekolah sama masjid, kayaknya setelah itu goal, kayaknya gue udah gak ngejar kaya lagi. Karena buat gue kalau gue udah punya sekolah sama masjid berarti gue udah gak nyari lagi nih. Udah tenang hidup gue, ya udah selesai nih duniawi. Jadi si nama ini adalah tempat yang akan selalu gue banggain. Karena ini adalah twist gue dari pegawai jadi partner. Nah nama ini menjadi apa ya, titik balik gue ketika ngasih tahu ke orang, ke teman-teman gue yang sama gitu, kalau ketemu gitu ya lu bisa gitu loh. Karena gue yang begini-gini aja dari minus aja bisa, masa lu yang udah start dari apa bisa, nggak bisa. Nah itu yang akhirnya jadi manifest gue buat gue dan buat teman-teman gue, bahkan buat istri sama anak gue sih. Gue nggak tahu sih, tapi yang pasti yang bikin gue seperti sekarang adalah pertama gue stop membandingkan diri gue sama orang lain. Nah yang kedua memang ini tuh klise tapi terjadi sih. Ya memang harus kerja lebih keras dari orang lain sih. Gue nggak pernah tahu timing gue di usia 37-36 gue bisa jadi partner, bahkan pegang belasan perusahaan tuh nggak kebayang sama sekali. Tapi yang gue tahu belasan tahun gue kerja di perusahaan manapun, aku yakin gue selalu kerja lebih keras dari orang lain sih. That's it. Itu adalah manifest yang gue lakukan berkali-kali dan gue nggak pernah tahu di tahun ke-13 gue berkarir gue bisa dapat itu gitu. Yang ketiga, ya mindset lu ya emang harus sukses sih. Kalau nggak ya susah sih. Apalagi kalau lu
lingkungannya tuh kayak ya udah tenang aja lah, gaji segini udah cukup banget kayak di Jakarta. Ya udah susah tuh kalau begitu. Jadi gue sangat pilih-pilih environment juga sih. Sebenarnya gue entrepreneur kan baru 4-5 tahun ya, jadi nggak sejago temen-temen yang daftar di DSC gitu. Tapi gue belajar bener sih. Yang pertama ketika lo bikin bisnis tuh lo harus paham. Salah satunya selalu gue gaung-gaungkan kalau bikin bisnis itu gue cuma punya 2 tipe. Pertama, bisnis yang lo suka banget. Kedua, bisnis yang lo bencinya minta ampun. Piawai, kalau piawai kan sekedar paham iya, tapi lu eksekusinya bagus nggak sih? Abis itu lu agresif nggak terhadap market, lu willing to belajar nggak sih? Lu willing to sacrifice something untuk dapetin sesuatu nggak? Nah, piawai ini jadi penting karena ketika lu udah tahu bisnisnya, kalau lu nggak bisa kerjain, ya udah lu nggak ngerti nih. Ya paling nggak lu rekrut partner yang bisa piawai ngegantiin itu. Kalau udah ngomongin persona, ini yang menurut gue yang akhirnya membedakan pebisnis sama pekerja. Karena persona itu jadi penting. Dia yang bawa si brand ini mau kemana. Karena ada orang yang personalnya bagus banget, tapi dia nggak piawai dan nggak paham. Pada akhirnya dia akan mati aja. Brandnya dicintai orang, tapi nggak ada jualannya aja gitu. Si 3 ini tuh sebenarnya, kalau kita sebutnya marketing itu 360 gitu. Dia harus melengkapi semua. Dan melengkapi itu bukan berarti lo harus bisa 3-3-nya sih. Ketika lo nggak punya salah satunya, ya lo ajak partner. Keluarga tuh semuanya sih, maksudnya keluarga inti sama keluarga gua hari ini tuh apa ya? Ya udah segalanya sih, nggak ada ini sih. Gua bisa sampai hari ini kalau dulu gua nggak mulai dengan orang bokap gua yang kabur sebentar gitu, gua mungkin nggak akan jadi kayak hari ini. Salah satu berkah gue yang nggak ada habisnya sampai hari ini sih. Jadi segitu gua respectnya sama mereka karena karena istri gue juga kerja sekarang gitu, karirnya juga bertumbuh dengan semua decision yang kita ambil bersama. Ya karena dia mau bertumbuh bersama gue, ya kita akhirnya tumbuhnya bareng-bareng dan menurutku kita di level yang mungkin banyak orang nggak bisa sih. Dan gue happy banget dan itu semua karena keputusan bersama yang gue ambil sama istri gue. Dan tapi pada akhirnya keputusan penting itu kita ambil bersama sih, nggak dengan ego. Dan ya kalau ngomong keluarga segalanya sih. Bokap, nyokap, semuanya itu bener-bener tuh semuanya berkahnya gue yang hari ini gue terima sih. Yang bikin gue hidup saat ini, yang bikin gue waras sampai hari ini, ya keluarga sih. Diplomat Sukses Challenge Season 14 berkarya untuk Indonesia. Raih hibah modal usaha lebih besar dengan total 2,5 miliar rupiah. Kirim proposal ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 16 September 2023.